Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Dedi Ruslan, Ki Jago Botim. Kami adalah terapis kabuyutan Nabawadatala Raksajasa. Jadi Ki, di pelajaran Gusmus Raksajasa itu dari teknik terapi kabuyutan itu ada salah satu perbaikan 5 aspek kehidupan. Kemudian bagaimana konsep sehat dan sakit itu Ki, itu ada dari 4 pola. 4 pola hidup sehat. Jadi dari pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Nah, kita bahas di sini Ki yang pola pikir. Ini di lapangan ketika Aki mengamalkan ilmu itu banyak dominannya, itu banyak masyarakat itu akar masalahnya apa Ki? Kebanyakan di pola pikir. Oke, di pola pikir guys. Nah, jadi bagaimana sih pola pikir itu bisa mengganggu kesehatan seseorang, dan juga bagaimana dengan pola pikir itu kesehatan seseorang bisa makin meningkat, bisa sembuh gitu ya yang sedang sakit. Nah, dari terapi kabuyutan Nabawadatala diterangkan bahwa pola pikir itu ada 2 Ki. Nah, satu itu fixed mindset, yang kedua itu growth mindset. Fixed mindset itu sekumpulan pemikiran seseorang nih terkait bahwa di dalam dirinya apa semua yang ada, skill, kemampuan, pengalaman, pengetahuan, semua itu dia beranggapan bahwa itu murni pemberian dari Tuhan. Nah, itu orang mohon maaf bisa dirubah nggak itu yang tadinya fixed atau ke growth itu bisa dirubah dengan seperti apa? Bisa. Nah, dengan terapi kabuyutan Nabawadatala kita sampaikan pemikiran yang growth mindset. Nah, bagaimana supaya seseorang itu bisa sembuh, kan gitu. Nah, karena dari fixed mindset itu dia ngomongnya tuh, pikirannya tuh nggak berkembang. Saya cuma segini aja, saya mah petani, saya mah nggak sekolah gitu kan, saya mah nggak mampu, saya nggak mungkin sembuh, udah lama ini. Nah, itu kan disebutnya pola pikir yang fixed mindset. Nah, kalau growth mindset, sekumpulan pemikiran seseorang di mana segala kemampuan, skill yang ada dalam dirinya itu pemberian dari Tuhan yang bisa dikembangkan gitu. Jadi bisa selalu ada inovasi, ada perubahan yang baik. Nah, dari pola pikir tadi Ki, seseorang yang kurang pede, nah, itu usus kecilnya terganggu Ki. Jadi seseorang yang kurang pede itu usus kecilnya terganggu. Kalau maaf itu emang bisa mengakibatkan terganggu kesehatan tuh gara-gara tidak pede kemudian ke usus kecil yang iya, karena gini, ketika seseorang di pola pikirnya di kehilangan kepercayaan pada dirinya, dia kan sulit memutuskan sesuatu. Terus kemudian tampil di masyarakat juga terbatas. Ngobrol dengan beberapa orang juga dia nggak mampu gitu, karena nggak pede. Karena dia kehilangan kepercayaan sama dirinya, padahal dia itu disampaikan oleh Tuhan bahwa itu adalah manusia yang sempurna. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi Aki tinggal sampaikan, lihat bahwa dia punya rumah nggak, sampaikan. Anda punya rumah, ada yang nggak punya rumah. Nah, di situ kan orang bisa lebih pede. Jadi bandingkan dirinya dengan jauh yang lebih rendah, sehingga dia bisa pede. Di situ kan namanya growth mindset. Jadi dia pede. Nah, dengan pede itu maka usus kecilnya itu akan membuat stimulan dia pengambilan sari-sarinya lebih bagus lagi gara-gara pede. Itu ini gini. Kami kan ketika belusukan atau menangani pajak itu ada yang sifatnya itu murung dengan kekecewaan. Nah, itu kekecewaan itu bisa mengganggu ke organ gitu. Iya, tentu, karena gini, seseorang yang dominan di pikiran kecewa, ingat terus yang hal-hal yang mengecewakan ya berkepanjangan, itu semangat hidupnya turun. Sehingga bisa diperiksa bahwa hangatnya tubuh kita kan ada alat termometer ya. Nah, bisa diukur. Itu kemungkinan banyaknya itu pasti menurun. Hangat tubuhnya menurun. Nah, hangat tubuh menurun berarti tri pemanasnya terganggu. Pembungkus organ, pengatur hawa dalam tubuh dengan luar tubuh dia kurang seimbang. Sehingga ada kemungkinan juga darahnya itu kurang hangat. Nah, kalau darah kurang hangat bisa menggumpal. Nah, kalau menggumpal itu bisa menyumbat. Nah, disitulah timbul sakit, nyeri, pegel, itu dan lain-lain. Ini ada juga nih pengalaman nih. Jadi dia itu bawaannya emosi aja gitu. Padahal dia udah
istilahnya udah merasakan sakit tapi banyak emosi itu. Emosi terus ya. Nah, itu apa itunya apa? Nah, Malah itu terpendam. dari pemeriksaan nanti dari jari pungtur itu bisa diketahui bahwa seseorang yang mudah marah atau sensitif atau dia gampang marah itu biasanya pola pikirnya dia kepada hal-hal yang membuat dia marah, baik kehidupannya, posisinya, keluarganya, pekerjaan atau ekonomi, apapun itu. Nah, seseorang yang pola pikirnya ke sana, dominan kepada ingat yang membuat dia marah, itu bisa mengganggu kinerja organ jantung. Pompaannya jadi naik tinggi kan, kalau orang marah kan kayak gitu kan. Iya, Sehingga tidak terkontrol kan. Ini bisa memukul, ini bisa memaki, ya kan. Nah, itulah yang akan merugikan kepada tubuh kita. Sehingga kami dari terapis Nabawadatala Raksa Jasad, ya, kami menyampaikan bahwa ini pemahaman untuk kesembuhan dari terapi kabuyutan Nabawadatala, bahwa growth mindset Anda nggak usah marah. Yang mengecewakan Anda, yang membuat Anda marah, itu anggap saja mereka di bawah Anda. Sehingga orang tersebut bisa merasa bangga pada dirinya. Jadi tidak marah, karena nanti ketika ada yang ingat membuat marah, orang itu nggak tahu maksud baik saya. Nah, dari situ dia kan bisa lega, jadi nggak marah. Terus apa lagi? Itu ada juga yang orangnya itu kayak takut gitu, kita datang aja misalkan, padahal kita mau membantu beliau yang sedang keadaan bermasalah dan kesehatannya, itu kayak ketakutan seperti itu. Apa penyebabnya, gimana itu bisa jadi takut begitu? Ya kan dia takut itu juga karena pikiran sebetulnya kan, dia belum tahu siapa yang datang, kemudian apa yang dibawa dan seperti apa solusi atau masalah. Karena takut itu dia karena tidak tahu. Nah, pemikiran yang sifatnya dia takut terhadap hal yang akan dia jalani atau dari pengalaman masa lalunya. Nah, ketika seseorang yang dominan di pola pikirnya ada takut ya, takut yang berkepanjangan, itu kan sulit berkembang ya. Kalau rasa takut itu, bagaimana cara growth mindsetnya kita sampaikan bahwa ada petunjuk hidup, ada petunjuk cara sehat. Jadi kita tunjukin, tuh Pak, Bu, Dek, Kak, itu sembuh loh, si itu sembuh loh, kan gitu. Nih dari Tuhan seperti ini loh, di petunjuk hidupnya. Jadi kita tunjukin sehingga dia tidak takut. Orang takut itu karena tidak tahu. Kita tunjukin, kita kasih tahu. Ya kalau sudah tahu dia tidak akan takut lagi. Nah, karena kalau ketika takut itu usus besar seseorang terganggu. Jadi pembuangan penyerapan sampah-sampah terakhirnya itu terganggu sehingga bisa menumpuk sampahnya di perutnya. Itu bisa jadi gangguan awal stroke ringan, BAB sulit, gitu. Karena yang masuk dan keluar harus seimbang, gitu. Dan terus ada lagi ketika kita datang ke PJL itu kayak sesak begitu. Kayak sesak atau napas itu berat, kadang sakit di ulu hati. Itu penyebabnya apa itu bisa? Nah, itu juga bisa disebabkan dari pola pikir, Ki. Karena pola pikir yang sifatnya dia ingat kepada yang hal-hal yang menyedihkan dalam hidupnya. Jadi dominannya itu dalam pikirannya itu, aduh hidup saya begini sedih, aduh saya nggak bisa meraih ini sedih. Jadi dominannya yang sedih-sedih. Nah, itu bisa mengganggu kinerja paru-paru, Ki. Gitu. Jadi ya wajar ketika seseorang aduh mengeluh sakit di dada, napas sesak, nggak sampai plong gitu. Nah, itu dengan raksa jasa raksa jiwa juga dengan jari pungtur ketahuan di sini pasti sakit. Ini saraf meridian usus, saraf meridian paru-paru. Itu ada kaitannya dengan fixed mindset sama growth mindset? Nah, ada, Ki. Jadi kalau fixed mindset itu dia menganggap bahwa kesedihan itu akan datang selalu. Jadi dia ingatnya yang sedih terus sehingga masa depan hari esoknya itu jangan-jangan nanti menyedihkan lagi. Nanti bikin saya sedih, saya nggak mau. Jadi kadang-kadang dia bisa jadi salah keputusan. Nah, itu fixed mindset ya. Nah, kita masukkan growth mindset, pikiran yang tumbuh berkembang. Bisa disampaikan kesedihan itu kapan? Oh, masa lampau. Ya itu kan masa lampau. Beda nggak masa lampau dengan sekarang? Beda. Harinya beda nggak? Beda. Tanggalnya beda. Bulannya beda. Tahunnya beda. Nah, itu pola pikir kita sampaikan bahwa oh iya, itu kan yang dulu. Sekarang harusnya saya bukan di memori yang dulu. Kemudian besok ya harusnya
Yang kemarin bukan untuk yang besok, yang sekarang aja bukan untuk besok, dan yang sekarang itu bukan yang kemarin. Nah, itu pola pikir, growth mindset, sehingga nanti dia bisa timbul bangga pada dirinya. Jadi kita acungkan jempol sama dia, sudah hebat bisa melewati masa kesedihan itu, kemudian juga sudah luar biasa sampai kuat seperti ini sehingga bertemu dengan solusi ini. Insya Allah dengan izin Tuhan, ini adalah satu solusi yang selama ini didambakan. Tinggal ibu, bapak, adik, kakak mau nggak menerima penyampaian dari kami, growth mindset, berpikir yang berkembang, sakit bisa sembuh. Nah, seperti itu Ki. Itu bisa diarahkan ya, Bisa. diarahkan dengan growth mindset itu. Itu luar biasa. Itu memahami gitu ya tentang sehat itu bisa dengan memperbaiki pikiran dari mindset ke growth mindset. Nah, itu Ki, betul sekali rekan-rekan juga ya, bahwa pola pikir yang positive thinking ya, itu juga diajarkan oleh pada guru-guru kita, terutama di Terapi Kabuyutan Nabawa Datala Raksa Jasad, Buya Gus Muslim, Ang Kosasi, dan juga Ang Edi Suwandi menyampaikan kepada kami bahwa growth mindset, positive thinking, husnuzon. Nah, seperti itu, sehingga kita bisa bergairah. Nah, sebetulnya itu untuk kita. Iya. Nah, untuk kita lakukan sehingga kita nanti bisa menyampaikan fakta bahwa saya sudah berpikir positif, saya sudah melakukan hal-hal yang positif, berkemampuan positif, beranggapan positif, berarti berpikir positif. Yang terjadi positif. Nah, itu. Oke, makin semangat Ki ya. Kita tumbuh kembangkan growth mindset. Oke, terima kasih rekan-rekan atas waktunya bisa menonton kami ya. Karena di sini kami berbagi sedikit tentang terkait metode penggabungan ya, pengobatan dengan metode penggabungan teknik barat dan timur. Barat itu medis kedokteran, timur itu tradisi dan psikologis, budaya bangsa. Nah, inilah salah satu teknik pengobatan terkini yang ada, medis kedokteran dan tradisi budaya kehidupan sehari-hari, sehingga kita pengobatannya komplit. Jadi luar dan dalam, ada psikologis, ada medis, ada western, ada timuris, ada kecerdasan, ada budaya. Nah, inilah salah satu kesehatan terbaik yang ada saat ini, dan ini yang akan booming menjadi mercusuar dunia. Pengobatan dari mana-mana akan datang ke Nusantara mencari Gusmus Raksa Jasad dengan teknik terapi Kabuyutan Nabawa Datala. Itulah dari kami, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang ya. Kami tutup dengan salam hikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat.